Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, TNI, Polri maupun pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Ada informasi yang menggembirakan dari Kementerian Keuangan ya, dan Banggar DPR RI ya, yang berkaitan dengan anggaran untuk tahun 2025. Tentu saja ini harapan ya bagi para PNS, P3K, TNI, Polri maupun pensiunan adalah adanya peningkatan kesejahteraan ya. Nah, namun semuanya itu teriring bergantung pada keadaan ataupun kondisi ya fiskal negara ya. Nah, bagaimana belanja pegawai naik ya? Tentu saja ini ditunjukkan berarti ada kenaikan gaji maupun tunjangan ya, ataupun gaji 13 dan THR ini tentunya bertepatan untuk bisa dicairkan ya, sehingga bisa meningkatkan anggaran ya. Untuk itu ya, mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Dari channel Presno Berbagi akan membagikan informasi mengenai belanja pegawai naik jadi 197 triliun buat bayar THR, kenaikan gaji. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita simak selengkapnya ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya terlebih dahulu ya, dan share video ini. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Jakarta, Kementerian Keuangan Kemenku mencatat realisasi belanja kementerian lembaga hingga Agustus 2024 yaitu 703,3 triliun. Belanja kementerian maupun lembaga tersebut diantaranya ialah untuk belanja pegawai realisasinya sebesar 197,8 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara ya mengatakan realisasi belanja pegawai tersebut meningkat 14,4% dibandingkan tahun yang lalu. Adapun realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 sebesar 173 triliun ya. Ini sekarang naik ya, jadi 197,8 triliun. Nah, belanja pegawai telah direalisasikan sebesar 197,8 triliun di bulan Agustus 2024. Kemarin ini adalah 14,4% tumbuh di belanja pegawai tahun lalu. Katanya dalam APBN kita Jakarta Senin 23 September 2024. Dia mengatakan pertumbuhan belanja pegawai yang tinggi ini didorong oleh pembayaran tunjangan hari raya THR, gaji ke-13 hingga kenaikan gaji PNS. Belanja pegawai kakak kementerian lembaga ya yang meningkat ini karena kita melakukan pembayaran THR, gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri maupun para pensiunan serta kenaikan gaji yang sudah dari awal tahun ini. Makanya pertumbuhannya tetap tinggi, ungkapnya. Sementara itu, realisasi belanja barang tercatat 256,7 triliun atau tumbuh 21,4% di atas belanja barang tahun lalu. Kemudian realisasi belanja modal yakni 153 triliun atau tumbuh 52,9%. Pada tahun 2025, pemerintah mengusulkan kurs 16.100 rupiah US dollar. Pimpinan Banggar DPR mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level 15.900 US dollar. Pada akhirnya kita sepakat pada angka 16.000
per US dollar Amerika ya. Kita yakin kebijakan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi dan menguatkan investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam akan membuat rupiah semakin kuat. Kita juga perlu melihat dampak tingginya suku bunga SBN 10 tahun yang disepakati pada tingkat bunga sebesar 7,0%. Kita perlu terus mewaspadai suku bunga SBN yang tinggi akan mendistorsi pasar keuangan domestik, memberikan dampak bagi sektor real yang ada pada akhirnya menjadi beban bagi perekonomian nasional. Bersyukur Bank Indonesia telah menurunkan BI rate dari 6,25% menjadi 6%. Kebijakan ini menjadi sinyal positif ke depan agar kita bisa menurunkan tingkat suku bunga termasuk SBN sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah ke depannya bisa lebih rendah. Kita akan selalu berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN atau sebesar 724,26 triliun. Sesuai amanat konstitusi, kita percaya pemerintahan baru nantinya akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan ini dapat menopang sejumlah program strategis pemerintahan baru, seperti renovasi sekolah, perbaikan MTK sekolah, maklar, membangun sekolah unggulan terintegrasi sebagai bagian dari program Quick Win Presiden terpilih. Persoalan buruknya kualitas gizi masih tingginya angka stunting juga harus menjadi masalah yang segera diselesaikan. Jangan sampai ini menjadi dosa kita bersama melihat kondisi balita dan anak-anak kita. Sebab hal ini terkait dengan masa depan bangsa kita. Banggar DPR RI mengapresiasi kebijakan pemerintah ke depan untuk menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu program unggulan. Program makan bergizi gratis yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, serta menyusui diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak, baik saat masih dalam kandungan balita maupun pada usia sekolah. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia ke depannya. Nah, demikian ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai informasi kenaikan belanja pegawai dan anggaran lainnya demi kesejahteraan para PNS, P3K, TNI, Polri maupun pensiunan serta di bidang pendidikan ya. Nah, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan dukungan, subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup lainnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.